Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pembuatan game Catch the Ball, membuat game dengan coding. Nama kelompok dengan nama saya sendiri, Rika Rosmawati dan Muhammad Arafi. Pendahuluan, apa itu Catch the Ball? Game sederhana di mana pemain menangkap bola yang jatuh dengan kontrol tertentu. Tujuan presentasi yaitu memahami proses pembuatan game serta menjelaskan langkah coding yang digunakan. Tools yang digunakan, bahasa pemrograman yaitu Python, library Pygame membuat game 2 dimensi dengan mudah, IDE yang disarankan, Visual Studio Code, PyCharm atau IDE favorit kalian. Aku di sini memakai Visual Studio Code. Struktur program. 1. Inisialisasi game, membuat library Pygame. 2. Membuat komponen, bola dan player. 3. Logika permainan, yaitu bola jatuh secara acak dan player menangkap bola. 4. Loop utama, deteksi input dan update layar. 5. Akhiri permainan, tampilkan skor atau hasil. 1. Penjelasan coding. Komponen utama yaitu Tinker sebagai GUI. Library Tinker digunakan membuat antarmuka permainan. Objek utama seperti kanvas atau area permainan dan button atau tombol kontrol didefinisikan. Kedua, ada kanvas. Area bermain berukuran 600 x 600 pixel dibuat menggunakan kanvas. Semua elemen seperti bola dan batang ditampilkan di atas kanvas. Terus ada kelas dan fungsi. Ball bertugas membuat bola atau merah untuk bola biasa, hitam untuk bola jebakan. Bola bergerak secara vertikal ke bawah. Jika biasa tertangkap batang, skor bertambah. Jika bola jebakan tertangkap batang, game over. Bar bertugas membuat batang atau bar yang digerakkan pemain ke kiri atau ke kanan. Ball set membuat bola baru secara acak. Game over menampilkan layar game over saat pemain kalah. Increase level menambah level permainan dan mempercepat bola setiap skor mencapai kelipatan 50. Logika utama, bola jatuh dari atas ke bawah, pemain menggerakkan batang untuk menangkap bola merah dan menghindari bola hitam. Skor bertambah jika bola tertangkap, level permainan meningkat setiap 50 poin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Arafi. Oke, terima kasih kepada Kak Rika Rosmawati. Saya akan melanjutkan, yaitu cara kerja permainan. Nah, permainan mengontrol batang dengan tombol hijau. Nanti di permainannya itu akan ada tombol panah yang berwarna hijau, yaitu tombol ke kanan dan ke kiri. Gitu. Lalu bola merah menambah skor jika tertangkap batang, dan sedangkan bola hitam itu adalah jebakan, mengakhiri permainan jika tertangkap batang, tetapi aman jika jatuh ke tanah. Kecepatan bola meningkat setiap level. Nah, lalu di proses pembuatan, tahap pertamanya itu adalah membuat struktur dasar. Gunakan Tinker untuk membuat jendela utama dan kanvas, tambahkan tombol untuk kontrol kiri dan kanan. Lalu tahap yang kedua, menambahkan bola. Buat kelas ball untuk menggambar bola kanvas. Gunakan fungsi move ball agar bola bergerak ke bawah secara terus-menerus. Lalu selanjutnya tahap ketiga, yaitu membuat batang. Buat kelas bar untuk menggambar batang. Tambahkan logika untuk menggerakkan batang ke kiri dan ke kanan saat tombol ditekan. Lalu tahap yang keempat, menambahkan skor dan game over. Tambahkan variabel skor untuk melacak skor. Buat logika untuk menampilkan layar game over jika permainan kalah. Lalu tahap yang kelima, bola jebakan dan level. Tambahkan bola hitam sebagai jebakan. Tingkatkan kecepatan bola setelah setiap kenaikan level dengan fungsi increase and score level. Nah, lalu hasil akhir. Permainan selesai dengan kontrol batang sederhana, sistem core dan level, bola jebakan yang membuat permainan lebih menantang, layar game over untuk mengakhiri permainan, dan opsi untuk memulai ulang. Nah, kesimpulannya, bar bertugas membuat batang yang bisa digerakkan pemain ke kiri dan ke kanan. Lalu ball set membuat bola baru secara acak.
Lalu game over menampilkan layar game over saat permainan kalah. Oke, kita langsung lanjut aja ke codingannya. Oke, kita sudah dalam codingannya. Untuk di codingannya di sini, ini kita buat dulu jendela utamanya menggunakan pustaka Kinter. Nah, kita buat dulu pustakanya. Nah, untuk root TK ini nih, ini adalah yang tulisan root sama dengan TK buka kurung. Itu berfungsi untuk membuat jendela utama aplikasi. Lalu root title, nah ini tuh untuk membuat judul, ya judul gamenya apa. Nah lalu yang root resizable ini untuk mencegah jendela diubah ukurannya. Jadi jendela itu nggak bisa diubah ukurannya karena kita mau ukurannya segitu-segitu aja. Lalu nah ini kanvas ini, nah ini ukuran permainan. Nah permainan ini tuh ukurannya 600 kali 600 pixel gitu. Lalu di bawahnya sini ada variabel global. Nah limitnya itu 0, itu adalah posisi vertikal bola. Lalu di 5 ini adalah posisi batangnya. Lalu skornya itu 0, itu skor awal ya. Levelnya 1 ini level permainan, ball speednya 10, kecepatan awal bola gitu. Nah limit ini tuh untuk mengatur seberapa jauh bola itu udah jatuh. Nah lalu untuk this itu posisi batang secara horizontal. Skor itu skor permainan, kita mulai dari 0. Lalu level permainan dimulai dari 1, dan ball speed mengatur kecepatan jatuh bola. Nah untuk ball speed ini semakin kecil nilainya, maka bolanya itu akan semakin cepat jatuhnya gitu. Lalu kita masuk ke kelas ball. Nah untuk membuat bola termasuk pembuatan gerakan dan logikanya. Oke, kita masuk aja ke codingannya. Nah untuk di sini ada init. Nah ini tuh konstruktor untuk membuat objek bola gitu. Lalu sini ada create oval. Nah ini tuh untuk membuat lingkaran, lingkaran sebagai bola di posisi x1, y1 hingga x2, y2. Lalu fill ini memberikan warna bola gitu. Itu warnanya warna apa gitu. Lalu teks menandai bola sebagai ball atau trap gitu. Lalu move ball menggerakkan bola ke bawah 1 pixel per waktu. Jadi itu move ball ini tuh yang fungsinya untuk menggerakkan bola dari atas ke bawah gitu. Jadi satu pixel dikit-dikit gitu. Lalu self canvas move ini tuh untuk memindahkan bola ke bawah pixel. Jadi biar bola itu gerak ke bawah gitu. Lalu after ball speed, nah ini mengulangi pergerakan bola dengan jendela sesuai kecepatan. Jadi bolanya itu biar muncul terus-terusan gitu. Lalu mengelola batang bar untuk menangkap bola. Nah ini tuh batang yang buat nangkap bolanya ya. Nah penjelasan itu init. Nah ini tadi seperti tadi, ini tuh untuk membuat batang di posisi X1, Y1 hingga X2, Y2. Lalu create rectangle untuk membuat persegi panjang untuk batang. Lalu move bar menggerakkan batang berdasarkan input on ball. Lalu room sama dengan 1 untuk ini tuh gerakan ke kanan menambah posisi horizontal. Lalu room 0 itu untuk gerakan ke kiri mengurangi posisi horizontal gitu. Itu buat geser ya, buat geser. Lalu membuat bola baru secara acak, atau di sini kita ball set. Penjelasannya itu Randy itu menentukan posisi horizontal bola secara acak, menentukan bola yang muncul adalah bola biasa 80% atau jebakan 20%. Jadi itu bola biasanya itu ada 80% dan bola jebakannya itu 20% ya. Gitu untuk perbandingannya. Oke, lanjut. Nah, ini tuh untuk meningkatkan level permainan. Nah, jadi itu level plus sama dengan 1 itu untuk menaikkan level ya. Jadi nambah terus levelnya. Nah, nanti setiap levelnya itu kan nanti dia akan tambah cepet ya. Nah di sini tuh makanya di setiap naik level maka akan mengurangi jeda waktu bola untuk membuat bola jatuh. Jadi di sini dikurangin 1 gitu. Jadi dikurangin 1. Lalu nah kita masuk ke game over.
Nah, kalau ini codingannya itu untuk menampilkan jendela baru yang ini tuh untuk membuka jendela baru yang menampilkan skor akhir. Nah, ketika nanti game over, lalu akan menampilkan opsi untuk bermain lagi atau keluar lagi. Nah, fungsi utamanya jadi fungsi utamanya ini adalah untuk mengatur ulang variabel global ke nilai awal, lalu membuat batang dan tombol kontrol dan memulai permainan dengan memunculkan bola pertama. Oke, langsung aja kita run agar bisa langsung memainkan permainan catch the ball. Langsung kita pencet. Nah, nanti kita tuh tinggal gerakin yang batang yang hijaunya ini. Nah, batang kita gerakin, tangkap, arahkan ke bolanya. Nah, kalau misalkan tidak tepat, maka nanti dia akan mulai dari awal gitu, game over. Nah, seperti ini. Ini harusnya di tampilan game overnya ada ya, cuman kalau di layar kalau ketika direkam hilang nih. Nah, ini tampilannya. Nah, bisa kita gerak-gerakin, kita tangkap bolanya gitu ya. Kita percepat aja. Oke. Nah, kalau bola hitam nih, ini kalau bola hitam, bagian bola hitam tadi kalau kita biarkan itu dia akan tetap melanjutkan permainan. Nah, kita dimainnya biarin nggak kena. Nah, kan permainan tetap lanjut. Tapi kalau misalkan si bola merahnya ini kita sengajain nggak kena atau memang nggak kena gitu, nah nanti dia akan tampil game over seperti itu. Sudah, sekian. Itu adalah permainan catch the ball dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.